Oke, selamat datang di video praktikum kimia komputasi. Video ini akan menunjukkan cara-cara kita untuk menghitung percobaan 1, yaitu analisis butana. Ini adalah video pertama untuk praktikum dan semoga ini sangat bermanfaat ya, bisa dilaksanakan oleh mahasiswa sekalian. Oke, langkah yang pertama kita membuka program HyperCam Professional. Kalau memang waktu diinstal sudah ada di desktop, boleh langsung diklik kiri 2 kali atau kita pilih Start dan kita pilih HyperCam Professional, klik kiri. Maka akan muncul seperti ini. Kita buka agak besar biar kita bisa sama-sama untuk belajar. Nah, untuk analisis butana kita memilih medan gaya terlebih dahulu, kemudian baru kita untuk kemudian kita akan menggambarkan senyawa butana itu sendiri untuk perhitungan sesuai dengan modul yang sudah saya bagikan. Jadi, pertama, langkah awal sebelum kita menggambar butana adalah kita menjalankan setup, and then kita pilih molecular mechanic, dan kita pilih MM+. Ya, kalau tadi kepilih amber berarti diganti MM+ lah. And then okay. Berarti sekarang kita sudah menggunakan molecular mechanics sebagai perhitungannya nanti ya. Kemudian kita menggambar butana. Menggambar butana itu dengan cara kita memilih default elementnya dengan cara mengklik build. Ya, kemudian kita pilih atom C, artinya kita build and then kita pilih default elementnya. Di sini muncul tabel periodik ya. Nah, di sini secara by default sudah ada C-nya, artinya sudah terpilih secara langsung. Tapi kalau memang belum, berarti kalian harus mengklik C. Kalau mau mengganti N, tinggal diklik kursornya, digeser ke N, kemudian diklik kiri, dan dia akan terpilih menjadi nitrogen. Di sini saya pilih C karena saya ingin menggambar butana. Oke? And then kita keluar saja. Tidak ada keinginan untuk save dan lain sebagainya. Kemudian kita klik icon draw. Icon draw ini untuk menggambar ya, yang bulat dan ada 4 garis datar atas, bawah, kiri, kanan tersebut. Dan kita mulai menggambar. Menggambarnya dengan cara mengklik kiri dan menarik. Menarik artinya mengklik panjang begitu ya. Jadi kita klik 1 kan muncul titik. Kalau udah titik ini kita langsung tarik jadi 2 ya. Kemudian kita pilih jadi 3, atom C, and then 4. Jadi C-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 4 atom C. Dan kemudian kita pilih labels biar kita tahu gitu ya. Labels ada di display. Kemudian kita pilih labels. And then kita pilih number supaya kita tahu nomornya dari berapa ke berapa. Dan ini 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah memilih explicit hidrogen dalam keadaan tidak aktif. Explicit hidrogen ada di build ya, tidak terpilih. Kalau dia lagi dicentang berarti tinggal diklik kiri 1 kali biar dia hilang. Kan kayak gini kan. Ini kan 1. Kalau dalam keadaan ini muncul di laptop kalian atau di komputer atau PC kalian klik kiri 1 kali dan dia hilang. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita add H and model build agar dia benar-benar langsung terbentuk sebagai molekul yang kita inginkan dengan struktur stabil menurut HyperCam pada saat itu. Oke, kita pilih add H and model build di kiri, and then kita dapat kita mendapat molekul butana dengan atom H yang sudah berikatan langsung dengannya. Untuk melihat, kan dari sini kelihatannya cuma ada 2, di sini hanya 1, kemudian hanya 1, hanya 4 ya, C4 hanya 2. Di sini kan kelihatan dari layar, ini hanya C1 hanya 2, C2 hanya 1, kemudian C3 hanya 1, kemudian C4 hanya 2. Padahal sebenarnya itu tidak, karena dia belum diputar gitu. Untuk bisa melihat keseluruhan strukturnya kita pilih yang ini ya, yang rotate out of the plane. Itu kita klik kiri dulu, and then tandanya sudah berubah menjadi lambang ini, baru kita mulai mengklik kiri dan memutar-mutarkannya. Nah, kelihatan bahwa strukturnya memang 1C mengikat, kalau C-nya di ujung mengikat 3 hidrogen,
and then C2 dan 3 masing-masing mengikat 2 hidrogen. Jadi atom C1 mengikat, jadi C yang di ujung-ujung mengikat 3 atom hidrogen, sedangkan C yang di tengah C2 dan C3 mengikat 2 atom hidrogen, seperti itu ya. Oke, selanjutnya struktur ini memang sudah terbentuk secara paten karena dia memiliki force field atau bukan force field sih. Dia memiliki gaya tolak yang sedikit, yang sangat sedikit karena benar-benar letak dari hanya itu benar-benar berjauhan, jadi tidak ada tolakan awan elektron antara atom H yang punyanya si C4 dengan C3 dengan C2 dan C1. Jadi semuanya memiliki energi yang mendekati stabil begitu ya. Tapi ini hanya baru terbentuk by default untuk hyperchem itu sendiri dari butana. Nah, setelah kita memilih ini, kita harus menyimpannya dulu. Ini struktur Staggered. Struktur Staggered adalah struktur yang dianggap paling stabil untuk molekul butana. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, dia akan terbentuk sendirinya karena ini merupakan struktur yang paling nyaman menurut dia karena tidak ada tolakan antara elektron, awan elektron dari atom H maupun bidang manapun karena semuanya letaknya berseberangan ya. Berseberangan artinya di sini sama di sini kan berseberangan, maksudnya seperti itu. Oke, setelah kita menggambar jangan lupa untuk di save, kita file, save, dan kita pilih, kita buat folder sendiri aja, mau terserah kalian mau di dokumen sekalian atau di terminal D, C, D, F, or E, terserah. Saya di dokumen aja biar gampang nyarinya. Kemudian kita bikin folder baru biar kelihatan. Jadi di sini percobaan 1 ya. Percobaan 1. Oke. Dan kita klik dulu. Kita buka dan kita simpan dia dengan nama butana. Oke, hurufnya dikecilkan dulu. Butana awal. Oke, jadi ini yang menjadi senyawa awal untuk kita mengganti sudut-sudut yang lain gitu ya. Oke, kita save. Dalam bentuk hint aja ya. Oke, berarti butana awal sudah tersave. Langkah selanjutnya adalah kita mengganti sudut. Jadi tujuan kita untuk praktikum kali ini adalah kita ingin melihat energi ketika konformasi dari butana itu berubah per sudutnya. Ini dari 0, 60, 120, 180. Pokoknya selisih 60 sama bagaimana kita melihat energi dan juga sudutnya dan seperti itu ya. Oke. Kita tadi sudah pilih setup untuk force field-nya, kita sudah menggambar, and then kita memilih medan gaya tadi sudah menggambar, dan sekarang kita mengubah sudut. Jadi sudut yang pertama itu kan sudut 0 supaya bisa lebih kelihatan dan lebih bisa nanti ditiru kalian untuk bisa dibuat secara mandiri. Langkah selanjutnya adalah kita mengubah sudut. Nah, bagaimana kita mengubah sudut? Kita pilih ini ya, icon select. Kemudian kita pastikan bahwa multiply selection dalam keadaan aktif ya. Jadi harus ada multiply selection, harus dicentang. And then kita pilih atom. Kita select, kita pilih atom 1. Klik kiri ya, tapi tidak ditahan. Jadi klik kiri lepas, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masuk ke edit. Kita pilih set bond torsion. Kita ganti ini 180 dengan 0 dan kita pilih oke. And then dia berubah secara sendirinya. Dan untuk untuk tidak terpaku lagi dengan select, kita klik kanan di luar layar ini. Kita klik kanan dan kita ingin melihat strukturnya yang terjadi. Nah, ini 0 derajat ya. Dan selanjutnya kita simpan. Jangan lupa, tapi kita save as ya, karena tadi kan punya nyebutan awal, taunya dari mana, dari sini. Kita save as, and then kita taruh butana 0,
0 derajat. Suhu tanah 0 derajat. Oke, kita save. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan single point. Jadi dari percobaan satu ini ada pergantian konfirmasi dari sudutnya, kemudian kita akan menghitung single point dan optimasi geometri. Jadi menggunakan satu force field yaitu mm+, dan kita akan melakukan 2 tahap yaitu single point dan optimasi geometri. Pertama kita buat single point perhitungan single point atau single point calculation dengan cara kita compute and then kita pilih single point. Nah, energinya kita catat yang di sebelah sini ya. 18,823.595 kilokalori per mol dengan gradien sekian. Yang dicatat hanya energinya. Oke. Kemudian kita memilih icon select, diklik satu kali, kemudian kita klik kiri di 1, di 2, di 3, dan di 4. Kita lihat sudutnya adalah minus 0, tapi memang tidak pernah ada minus 0, jadi anggaplah nilainya adalah 0. Seperti itu ya. Jadi nanti di tabel di tabel laporan sementara itu kan ada sudut, kemudian ada energi single point, sudut dihedral itu adalah sudut 0 derajat ini dimasukkan ke tabel gitu ya. Jadi single point 0 derajat sudut dihedral saat sudah dilakukan single point ya, seperti itu. Oke, and then kita klik kanan agar terlepas selectnya dan kita save as lagi. Ini adalah butana 0 derajat single point. Saya taruh SP aja biar huruf depan dari single point bisa tercover di situ aja. Dan kita save. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk geometri optimasi. Itu kita menggunakan butana 0 derajat non SP. Jadi kita buka dulu file open, and then kita pilih butana 0 derajat, and then kita open. Nah, ini adalah struktur yang belum di single point kan. Nah, kemudian kita compute geometry optimization. Untuk kelancaran kayaknya dikasih 100 aja, 1000 gitu ya. Jadi untuk pola ribri kita tidak usah ganti, kita ganti maximum circle-nya 1000. Refresh periode one cycles, and then kita klik OK. Nah, dia teroptimasi ketika istilah converge sama dengan yes. Ya, kemudian dicatat energinya, ini energinya 6,900749 kilokalori per mol, dan sudah converge sama dengan yes gitu ya. Artinya di sini dia sudah converge gitu, sudah convert gitu ya. Oke, selanjutnya selain catat energi kita masih icon select, kita tekan 1, 2, kita klik kiri maksud saya. 3, 4. Dan ini ada sudutnya sekitar minus 1,02052 kali 10 pangkat minus 8. Jadi minus 00,00000 sekian. Gitu ya. Kemudian dimasukkan ke tabel. Nah, jangan lupa untuk save as-nya dengan nama butana 0 derajat GO ya, geometri optimisasi atau optimasi geometri. OG aja deh. Optimasi geometri bahasa Indonesia. And then kita save. Nah, di situ ada tabelnya, ada dalam keadaan struktur. Untuk mendapatkan strukturnya, kita bisa dengan file, and then kita export ya. Kita copy image, edit, copy image, and then kita coba buka Word gitu ya, Microsoft Word. Saya cari aja biar tidak. Oke. And then kita paste. Ya, menjual seperti itu.
Nah, tapi kalau mau mengganti strukturnya begitu ya. Sebentar. Mau mengganti tampilannya begitu, saya tidak mau seperti ini, boleh dengan cara kita pilih rendering, kita pilih display, and then kita choose rendering, and kita pilih ball and cylinder, and then okay. Nah, jangan lupa karena masih terselect ini bentuknya kursor, kita ganti ke ini agar kita bisa melihat strukturnya seperti apa. Dan jangan lupa edit, copy image, and kita bisa langsung masuk ke Word dan kita bisa untuk copy paste ya, Ctrl V, dan kita dapat ini. Nanti tinggal di crop atau tinggal diapakan, yang penting strukturnya sudah jadi seperti itu. Oke, untuk praktikum percobaan 1 ini adalah tahapannya sudah saya tunjukkan. Udah coba buat untuk yang 60 derajat ya. Jadi kita file, open, kemudian kita coba di percobaan 1 butana awal ya. Jadi semua ketika kita mau pindah derajatnya, kita mulai dari butana awal, open, and then kita pilih select, kita klik 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita pilih edit, set bone torsion, dan kita ganti menjadi 60 ya, dan kita klik OK. Nah, dia sudah terganti. Untuk menghilangkan select ini, kita klik kanan di luar struktur yang ada atau di blank space gitu, kemudian kita save as, kita save as nya itu butana 60 derajat ya, 60 derajat, kita save. Kemudian selanjutnya kita membuat perhitungan, setupnya masih plus, kemudian ini tandai dengan lihat ini ya, kemudian kita compute single point. Nah, muncul nilainya sebesar 8,332866 kilokalori per mol. Kemudian nanti masukkan ke nilai tersebut ke dalam tabel. Kemudian kita ukur sudutnya. Nah, di sini kan susah gitu ya menaruh titik dari 1, 2, 3, dan 4. Kita ganti dulu pemandangan arah pandang kita terhadap molekulnya. Kita pilih icon select. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat sudutnya 60 ya. Kemudian kita batal pemilih dengan mengklik kanan di blank space-nya. Kemudian kita save as butana 60 derajat SP ya. Save. Kemudian kita panggil file 60 derajat yang awal. File open butana 60 derajat, kemudian kita open, dan kita kemudian compute geometry optimization. Kita ganti maksimum cycles-nya dengan 1000, dan kita OK. Nah, kita dapatkan dia teroptimasi ketika convergent equal yes ya. Catat energinya minus di sini 3,037378 kilokalori per mol dengan 22 cycles, dan kita sebelum save as kita catat energinya sekian. Kemudian kita ganti pandangan kita terhadap senyawanya supaya kita ketika memilih untuk mengetahui sudut dihedralnya jadi lebih mudah. Kita klik 1, 2, 3, 4, nanti kan warnanya berubah jadi hijau stabilo, artinya sudah terpilih sudut dihedralnya, dan derajatnya berubah, yang tadinya 60 jadinya 6 sudutnya ya, bukan derajatnya, jadi sudutnya berubah dari 60 menjadi 64,0418 derajat. Oke, kemudian kita batal memilih dengan cara menghilangkan warna hijau stabilonya dengan mengklik kanan di layar luar gambarnya. Kemudian kita save as dengan nama butana 60 derajat OG ya. Oke, kita save.
Nanti selanjutnya kita lakukan untuk sudut 120, terus 180, selisih 60 sampai 300. Tidak usah 360, sorry, tidak usah 360 karena 360 sama dengan 0 derajat. Jadi cuma dari 0 sampai 300 saja. Oke, sekian video dari saya. Semoga percobaan satu ini bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah sehingga dimengerti oleh kalian semua. Sampai ketemu di video praktikum selanjutnya.